Tahun 2021 akan berakhir Walkers. 1 tahun terakhir mungkin menjadi waktu terberat untuk para pekerja di Indonesia. Pembatasan mobilitas dan pergerakan manusia membuat banyak usaha yang terpaksa gulung tikar dan mengurangi pekerjanya. Cerita tentang pekerja yang di-layoff atau di-PHK sudah bukan menjadi cerita yang asing di telinga kita. Pemangkasan gaji menjadi solusi yang tidak bisa dihindari banyak perusahaan di Indonesia. Untuk itu, Walkerspedia mengajak Ibu Iftida Yasa. Beliau adalah anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk membicarakan agenda yang telah kita lewati di tahun 2021. Tahun 2021 sebetulnya merupakan tahun yang paling berat ya, di mana pandemi ada ya, tapi di sisi lain juga sebetulnya di 2021 kita sudah bisa mengatasi ya, kita sudah bisa melakukan memilih-milih mana pekerjaan yang bisa dilakukan di luar, mana yang bisa dilakukan di rumah ya, mana bisa dilakukan melalui online. Tapi di sisi lain juga pengusaha harus berubah ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang misalnya yang bersifat administrasi, kalau dulu dilakukan secara offline menjadi online. Kalau itu tidak dirubah, maka mereka akan kehilangan pekerjaannya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kecil ya, seperti cleaning service ya, tapi dengan ditambah dengan prokes yang betul, malah menjadi bisnis yang semakin berkembang. Sebetulnya dia menjadi switch ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang tradisional menjadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih ke teknologi, dan yang terbesar adalah yang bersifat kesehatan ya. Tapi memang saya mengakui bahwa banyak pekerja dirumahkan, banyak perusahaan juga tutup ya, tapi di sisi lain juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan ya, sehingga satu-satunya jalan adalah duduk bersama, memikirkan bagaimana kelanjutannya. Kalau boleh didetailkan lagi, kewajiban-kewajiban dari perusahaan kan juga sangat berat. Artinya misalnya kita tidak membayarkan jaminan sosial ya, tapi boleh menunda ya, tapi nanti dibayarnya lagi pakai denda ya. Di sisi lain juga, kalau jaminan sosial terutama yang berkaitan dengan kesehatan tidak dibayarkan pada saat sakit, menjadi beban yang sangat berat juga untuk pekerja. Jadi kembali lagi, kalau saya lihat hubungan yang baik antara pekerja dan perusahaan menjadi kunci bagi perusahaan untuk tetap bertahan di masa pandemi. Kalau pandemi kesejahteraan, kembali lagi ada perusahaan-perusahaan yang memang berbisnis di dunia kesehatan misalnya, dia menjadi omsetnya menjadi berlipat-lipat gitu ya. Dia bisa memberikan kesejahteraan yang sangat baik bagi karyawannya. Atau katakanlah Zoom ya, dulu kan orang sangat tidak suka untuk bertemu secara online ya, tapi sekarang semua orang memakai Zoom, sehingga dia juga mempunyai omset yang sangat besar. Nah, dari sisi kesejahteraan, saya melihat juga usaha-usaha yang dilakukan perusahaan juga sudah banyak. Artinya kalau mereka mempunyai nafas yang cukup panjang, mempunyai
tabungan yang cukup. Mereka biasanya membantu dalam bentuk sembako atau membantu dalam bentuk santunan, bantuan ya, yang sifatnya pada saat mereka di rumah mungkin gajinya tidak bisa dibayarkan full, apa dicicil ya, apa nanti disimpan, dibayarkan. Berbagai cara yang dilakukan. Tentu saja sebagian besar pekerja mengalami dampak yang sangat luar biasa ya, karena perusahaannya juga kolaps ya. Kalau dari sisi pemerintah ya, sebetulnya saya bicara dulu dari sisi perusahaan ya. Pada masa pandemi ini, bank-bank yang dimiliki oleh pemerintah memberikan bantuan yang luar biasa. Mereka mengurangi bunga, bukan mengurangi bunga, bahkan meniadakan bunga ya. Bahkan diperbolehkan tidak membayar cicilan sampai, seingat saya, sampai setahun lebih gitu ya. Jadi mereka memberikan support yang luar biasa terhadap perusahaan. Tapi kalau di sisi ini kita tidak bicara bantuan langsung kepada pekerja ya, tapi memang lebih kepada perusahaan. Nah, kalau dari sisi bantuan kepada masyarakat, adanya vaksin ya. Vaksin itu juga sesuatu yang jangan dianggap kecil ya. Karena untuk mendapatkan vaksin itu negara harus berjuang luar biasa keras, karena kita rebutan dengan negara-negara lain. Dan dibandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk negara yang memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakatnya. Ya, kalau kita lihat di medsos tuh beberapa negara tidak sanggup untuk memberikan itu. Nah, kalau dari sisi jaminan sosial, dari BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan bantuan mereka kalau nggak kerja dikasih pelatihan ya, dan juga ada bantuan kalau nggak salah 600.000 sebulan ya. Nah, kalau dari sisi jaminan kesehatan diberikan relaksasi, artinya diperbolehkan menunda pembayaran dan juga menghapuskan hutang-hutang iuran itu maksimum sampai 1 tahun sampai 2 tahun ya. Jadi artinya kalau perusahaan menunggak itu tunggakannya misalnya 3 tahun, dia cukup membayar 1 tahun atau 2 tahun dan dilepaskan bunganya. Kalau yang saya perhatikan sih, pemerintah telah memberikan bantuan secara terstruktur ya. Artinya saya melihat bahwa sudah maksimum ya. Kalau dari sisi asosiasi, menghimbau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah asosiasinya untuk melakukan hal yang sama juga, membantu pekerjanya supaya bisa lebih ringan kehidupannya. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, itu memang kebanyakan masyarakatnya itu adalah pekerja-pekerja mandiri. Ya, mereka punya bisnis sendiri atau bekerja di rumah secara online dan sebagainya gitu. Tapi itu diperlukan infrastruktur yang bagus gitu ya. Dimulai dari pendidikan di sekolah gitu kan. Sekolah-sekolah kita kan masih SMK-nya itu masih jurusan perkantoran misalnya ya. Padahal yang namanya marketing dibutuhkan sekali. Tapi orang Indonesia kan agak bukan males ya, pilih-pilih kalau jadi marketing. Padahal orang yang berhasil itu adalah marketing. Ya, berhasil dalam arti secara finansial ya. Nah, jadi kembali lagi kalau kita menjadi UMKM sebetulnya ada 2 ya. 1 memang dipersiapkan, 2 emang terpaksa. Ya, terpaksa ada yang survive, ada yang enggak. Nah, tapi kalau misalnya dia survive, maka dia bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, kembali lagi dari sisi jaminan sosial, pada saat seseorang keluar atau dikeluarkan atau di PHK dari perusahaannya, maka dia kan menjadi pekerja independen ya. Maka dia bisa mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk kesehatan, dia menjadi PBI, penerima bantuan iuran. Dia bisa melaporkan kepada RT, RW bahwa saya sekarang sudah tidak bekerja lagi. Nanti dia dibayarkan oleh pemerintah jaminan sosialnya, kesehatannya. Ya, jadi kembali lagi secara sistem udah benar gitu ya, udah bagus. Tapi tentu saja selalu ada ekses di dalam perjalanannya. Pertama adalah ketahanan ya, ketahanan mental maupun fisik ya. Karena orang-orang yang nggak tahan mental itu dia akan depresi, stres ya. Nah, lalu fisiknya menjadi sakit. Nah, lalu bisa dia kena COVID ya. Nah, itu yang kedua adalah di dunia ini nggak ada yang pasti ya.
Jadi kalau dulu orang selalu mengejar-ngejar pekerjaan tetap, ya karyawan tetap dan sebagainya, ternyata nggak ada yang pasti. Jadi yang penting sebetulnya adalah tetap bekerja, bukan pekerja tetap gitu. Nah di sisi lain, COVID juga menyadarkan bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya. Ya jadi kalau kita memikirkan apakah kita pernah bermimpi akan mengalami masa seperti ini, enggak kan? Ya jadi ini adalah satu keadaan yang sangat luar biasa di mana semua manusia tidak bisa menyalahkan siapapun ya selain menerima keadaan ini. Jadi kembali lagi, kalau itu bisa dilewati oleh kita ya, apalagi oleh pekerja yang rata-rata masih muda gitu ya, insya Allah selamat ya, karena COVID itu juga ada di sini juga kan, di mindset ya. Pada saat kita merasa bahwa aduh kayaknya hancur nih hidup gue misalnya, atau udah nggak ada harapan lagi, ya sudah, itu adalah doa kita dan pemikiran kita untuk menerima seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa oh ya memang ini sudah takdir, yang tadinya biasa habis gajian misalnya makan-makan, traktir, ini kan ada yang nggak gajian ya, atau gajinya menjadi pas-pasan. Jadi mata rantainya kan sangat luar biasa ya, berdampak terhadap banyak ya. Satu, kos-kosan, kedua cicilan mobil ya, ketiga transportasi dan sebagainya. Itu tuh lingkaran yang kalau kita lihat, saya bulan Oktober ke Bali itu tidak ada turis satupun ya, tidak ada satupun turis dan semua jalanan sepi. Kembali lagi, akhirnya orang berpikir bahwa survival itu adalah gimana bisa makan sehari-hari gitu. Jadi basic lagi, kembali lagi basic. Dan kalau kita udah bisa makan, itu menjadi bersyukur gitu. Nah, tapi kan dulu-dulu berpikirnya ini handphone seri terbaru ya, tiap gajian udah lunas cicilannya, ambil lagi yang terbaru gitu ya. Ternyata semua tidak penting ya. Yang paling penting adalah itu makan sehari-hari itu. Oke workers, tadi kita sudah bicara mengenai apa yang terjadi tahun 2021. Ya selanjutnya kita akan diskusi lagi mengenai apa aja sih pekerjaan-pekerjaan apa yang menjanjikan di tahun 2022. Sehingga kita tetap semangat, tetap membuka diri, ya meningkatkan kompetensi dan bersiap menghadapi tahun 2022.